Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah mata kuliah pertemuan minggu pertama, mata kuliah komputasi proses 2 SKS. Pada pertemuan minggu pertama ini, kita akan mempelajari bagaimana kita menggunakan HISIS, di mana pada pertemuan minggu pertama ini saya mengharapkan semua mahasiswa yang ikut mata kuliah saya dapat menjalankan HISIS dengan baik dan benar, sehingga pada pertemuan minggu kedua dan selanjutnya dapat menggunakan HISIS secara benar, sehingga dapat melakukan proses penghitungan dari beberapa alat sesuai dengan materi perkuliahan pada minggu kedua dan seterusnya. Pada pertemuan ini, pada pertemuan minggu pertama, perlu saya sampaikan bahwa capaian pembelajaran pada minggu pertama ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjalankan HISIS itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa mampu memilih komponen di dalam HISIS. Jadi komponen itu artinya bisa memilih bahan kimia apa saja yang terlibat di dalam suatu proses. Misalkan metana, etana, dan seterusnya. Nanti kita bisa pilih dari di dalam program HISIS komponen-komponen tersebut. Yang kedua, mahasiswa mampu mendefinisikan dan memilih fluida. Jadi mahasiswa nanti misalkan pada temperatur, misalkan H2O pada temperatur 25 derajat Celcius dengan tekan 1 atmosfer, nanti fluida atau H2O tadi atau air tadi bentuknya seperti apa? Apakah liquid ataukah gas dan lain sebagainya. Jadi nanti kita bisa mendefinisikan fluida tersebut. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mensimulasi. Nanti pada akhirnya pada pertemuan minggu pertama ini, mahasiswa mampu mensimulasikan fluida yang mereka pilih di dalam capaian pembelajaran yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Nanti misalkan apabila temperaturnya dinaikkan, apabila tekanannya dinaikkan, maka fluida yang kita gunakan itu bisa bersifat apakah bersifat uap atau bersifat cairan. Sebelum itu kita akan mengenalkan HISIS secara singkat. Aspen HISIS, jadi Aspen itu singkatan Advanced, jadi Advanced System for Process Engineering. Jadi semua proses-proses engineering bisa diselesaikan dengan menggunakan Aspen. Kemudian Aspen HISIS, sering kita dengar namanya Aspen HISIS, tetapi ada beberapa orang hanya menyebutnya sebagai HISIS. Jadi Aspen HISIS atau HISIS adalah proses simulator proses kimia yang digunakan untuk memodelkan proses kimia secara sistematis dari suatu unit operasi, dari pabrik kimia maupun kilang-kilang minyak seperti Pertamina dan sebagainya. Oke, untuk yang pertama itu capaian pembelajaran pertama adalah mahasiswa mampu menjalankan HISIS. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita menjalankan HISIS, sehingga nanti pada waktu minggu kedua mahasiswa sudah paham bagaimana menjalankan HISIS itu sendiri. Baik, pertama-tama sebelumnya saya tutup dulu ini. Pertama-tama bisa mahasiswa pilih setelah diinstal di dalam komputernya. Jangan lupa kita akan memilih ini, diklik Aspen HISIS Base, Aspen HISIS yang logonya seperti ini, diklik, kemudian nanti akan muncul gambar seperti ini. Ini adalah fitur atau tampilan layar pada saat HISIS itu pertama kali dibuka. Di sini ada tertulis open dan di sini tertulis new. Nah, di open ini adalah misalkan kita klik open, nanti di sini bisa kita lihat beberapa program yang sudah kita buat. Kalau kita akan meng-create proses yang baru, maka kita gunakan new di sini untuk meng-create proses rancangan yang baru.
Nah, di sini adalah beberapa program yang sudah saya buka sebelumnya seperti ini HYSYS untuk minggu pertama. Kemudian di sini adalah to stay close process with incinerator. Ini adalah program yang sudah saya lihat. Oke, untuk memulainya, maka kita klik new di sini. Kita klik new. Tunggu sebentar, apa proses. Kita klik new. Nanti tampilannya akan berubah. Nah, ini adalah tampilan kalau sudah kita melakukan proses klik new. Jadi ini yang terbaru. Kita lihat di sini ada properties, ada simulation. Dan di sini ini dua menu ini sangat penting sekali. Properties ini adalah sifat fluidanya, simulasi adalah tempat kita akan membuat proses simulasinya atau menempatkan alat-alat yang akan kita gunakan suatu proses. Tapi apabila kita klik ini kita lihat di sini ada peringatan bahwa kita belum memasukkan beberapa fluida yang digunakan di dalam suatu proses. Jadi langkah pertama untuk HSPN HYSYS ini adalah memasukkan komponen-komponen yang akan kita gunakan di dalam suatu proses. Nomor 3 di sini kita lihat komponen-komponen fluida yang terlibat dalam suatu proses di dalam HYSYS itu minimum 1 komponen. Ya. Dan kemudian baru jadi 1 komponen nanti kita masukkan ke dalam fluid package-nya sehingga program bisa berjalan dengan sempurna. Nah, kemudian kita lihat di sini komponen list. Komponen list ini belum tanda di sini adalah tanda harusnya warna biru seperti ini. Karena di sini masih ada warna merah, putih merah, berarti masih kosong, belum ada fluida yang kita masukkan di sini. Baik, untuk selanjutnya di dalam kita selanjutnya bahwa kita di sini kita sudah bisa menjalankan, kita bisa membuka, kemudian kita melihat tampilan HYSYS-nya tadi adalah seperti ini, seperti tampilan yang di dalam program HYSYS yang kita. Kemudian yang angka kedua, ini kita lihat tampilan yang kedua. Tampilan kedua tadi akan muncul tampilannya yang seperti di dalam PowerPoint ini. Nah, selanjutnya yang kedua, mahasiswa mampu memilih komponen. Nah, di sini tugas mahasiswa setelah membuka program HYSYS, kemudian meng-create di mana meng-create maksud saya meng-create atau mengklik new, artinya new di sini adalah tempat menu, bukan menu tapi program atau proses yang baru mau kita buat. Jadi di sini kita klik new, maka akan tampil seperti ini. Nah, mahasiswa mampu memilih. Jadi selanjutnya adalah mahasiswa memilih komponen dalam program HYSYS. Nah, di sini bagaimana kita memilih komponen atau fluida yang akan kita gunakan di dalam HYSYS. Ini langkahnya adalah seperti ini. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Baik, dengan mengklik komponen list akan muncullah beberapa komponen yang seperti yang kita lihat di sini, ada metan, etan, propan, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya di sini adalah property package-nya, solution atau bagaimana fluida tadi yang kita masukkan, metode hitungannya yang seperti apa yang harus kita lakukan. Di sini banyak sekali, ada NRTL, ada Peng Robinson, dan seterusnya. Dan HYSYS bisa menghitung properti dari fluida yang kita pilih. Oke, selanjutnya mari kita lakukan bagaimana kita memilih komponen dalam program HYSYS. Baik, saya akan buka program HYSYS kembali. Di sini ada komponen list. Nah, kita diperintahkan untuk mengklik komponen list sehingga akan muncul berapa fluida yang mau kita masukkan di dalam program hitungan kita. Baik, saya akan klik ini.
Saya klik 2 kali. Ini. Nah, di sini. Nah, di sini akan terlihat bahwa ini komponen list pertama. Di sini terlihat ada pure komponen, artinya murni, komponen murni, misalnya metan, etan, berarti tidak ada variabel atau zat-zat atau bahan-bahan kimia lain. Contohnya di sini bisa hypothetical atau hypothetical solid. Ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana kita menggunakan hypothetical maupun hypothetical solid. Nah, di sini ada filternya. Di sini ada tertulis sini filter. Di sini all families, artinya semua bahan kimia. Dan kalau kita klik ini banyak sekali, misalnya hidrokarbon, solid, kemudian amines, alkohol. Jadi jenis-jenis alkohol akan muncul sini. Misalkan kita klik alkohol, maka di sini ada metanol, etanol, dan seterusnya. Kemudian apabila kita klik keton, maka akan muncul aseton dan lain sebagainya. Di sini akan terlihat. Apabila kita klik aldehid, jadi gugus aldehid akan muncul nama-nama formaldehid, asetaldehid, propanol, butanol, dan seterusnya. Dan seterusnya, bisa penol misalnya, penol dan lain sebagainya. Di sini penol, silenol dan seterusnya. Nah, supaya kita mempermudah, misalkan di penol kita mau cari CO2 misalkan, CO2 berarti tidak ada di dalam penol, maka lebih mudahnya kita letakkan sebagai all families, semua families. Nah, di sini kita pilih komponen-komponen yang terlibat di dalam fluida yang mau kita simulasikan. Untuk pertemuan pertama, ini saya contohkan adalah H2O. Bisa klik H2O, maka muncul H2O di sini. Atau mau kita buat water, di sini akan muncul water, jadi H2O namanya water dengan formula H2O. Jadi bisa kita buat seperti itu. Jadi di sini misalkan H2O, maka muncul adalah H2O. Setelah kita lihat di sini ada namanya H2O atau bahan kimia yang muncul, maka klik di sini add. Kita klik add, maka akan muncul di bagian data HYSYS atau yang fluida-fluida yang akan kita simulasikan di dalam HYSYS. Oke. Terus selanjutnya saya rasa cukup untuk mahasiswa tahapan berikutnya, yaitu mahasiswa mampu memilih atau bahan kimia yang terlibat dalam suatu proses. Jadi apabila bahan kimia lebih dari satu, ini bisa ditambahkan misalkan metan misalnya. Di sini metan. Jadi tinggal klik ini, pindahkan ke bagian kiri. Jadi nanti di sini akan muncul. Untuk yang di sini cukup satu saja. Nanti H2O-nya kita simulasikan bagaimana H2O itu pada tekanan misalkan 5 atmosfer, temperatur 150 derajat Celcius, maka fluida H2O itu dalam bentuk apa? Apakah uap atau bentuknya masih cairan? Oke. Untuk selanjutnya saya akan lihat dulu di sini mahasiswa memilih komponen dan program HYSYS. Oke, sudah kita masukkan H2O, kemudian baru kita masukkan selanjutnya bagaimana kita kan butuh bagaimana si fluida H2O ini dihitung dengan menggunakan formula siapa gitu. Jadi maka kita akan gunakan fluid package ini. Jadi dengan mengklik fluid package, klik add, maka kita lihat beberapa metode hitungan yang akan kita gunakan di dalam proses simulasi. Biasanya di HYSYS ini menggunakan Penrobinson.
Peng Robinson, kita klik Peng Robinson. Oke, ini. Oke. Apabila kita sudah pilih, sudah selesai. Berarti kita sudah memilih Peng Robinson untuk proses perhitungan simulasi yang akan kita gunakan pada bahan kimia yang mau kita hitung dengan menggunakan HISIS. Oke, sampai sini kita sudah lakukan. Di sini ada, kita lihat lagi, saya kembalikan lagi di bawahnya sini. Oke, berarti H2O tadi bisa dihitung dengan menggunakan Peng Robinson. Nanti di sini ada warna kuning, berarti tidak bisa diselesaikan dengan Peng Robinson. Contoh kalau misalnya menggunakan NRTL misalkan. Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan NRTL. Tandanya adalah warna hijau. Oke, kita pertemuan minggu pertama ini kita gunakan Peng Robinson tadi. Nanti minggu kedua nanti kita akan bandingkan hitungan menggunakan NRTL dengan menggunakan Peng Robinson itu apa sih pengaruhnya? Oke, untuk sementara ini kita menggunakan pada pertemuan minggu pertama ini kita menggunakan Peng Robinson untuk proses perhitungan. Baik, kita sudah lakukan. Selanjutnya kita akan kita akan mensimulasikan atau kita membuat aliran dari H2O tadi. Oke, nanti di sini adalah bentuknya seperti yang kita lakukan. Kita bentuknya nanti seperti ini. Baik, bagaimana menghasilkan bentuk yang seperti tampilan layar seperti ini? Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan dengan mengklik simulation. Mengklik simulasi. Tadi di awal simulasi belum bisa kita klik karena komponen listnya belum ada, komponen-komponen apa yang terlibat dalam perhitungan HISIS itu belum ada, kemudian bagaimana hitungannya, apakah menggunakan Peng Robinson atau menggunakan metode-metode yang lain, itu belum ada, belum kita pilih. Nah, selanjutnya kalau kita sudah pilih semua komponen list dan fluid package, maka dengan mengklik simulasi, maka akan muncul gambar di mana fluida itu mau kita buat. Nah, ini adalah tempat di mana kita akan memasukkan aliran-aliran fluida seperti ada pompa, ada palep, kemudian ada ini splitter, ada distilasi, ada reaktor dan seterusnya. Baik, ini supaya enak melihatnya, maka saya akan geserkan ke sini. Oke, geserkan bagian ini. Nah, untuk pertemuan minggu pertama karena kita akan mempelajari pola aliran, maka untuk yang alat-alat heat transfer, kemudian piping dan lain sebagainya, ini belum kita pelajari. Nanti minggu depan kita akan pelajari. Misalnya, contohnya ini heat exchanger. Beberapa heat exchanger, misalkan heater, cooler, kemudian heat exchanger, kemudian air cooler, kemudian dan seterusnya. Ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan minggu berikutnya. Kemudian di sini ada beberapa tadi, ada kalau kita kita lihat di sini ada destilasi, absorber, contoh ini absorber, kemudian ini liquid extractor, kemudian banyak macam ini, ada reaktor dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari lebih detail pada pertemuan minggu pertama. Yang jelas pada pertemuan minggu pertama ini kita akan bagaimana kita membuat pola aliran, Baik, ini ada dua aliran yang mau kita buat. Aliran pertama adalah material, dan aliran kedua adalah energi. Jadi untuk ini material balance dan ini untuk energi balance. Jadi untuk yang pertemuan minggu pertama kita menggunakan material balance terlebih dahulu. Maka kita klik ini, kita klik pindahkan ke bagian sini, bagian di mana window tempat kita mau buat prosesnya. Tuh, lihat. Oke, di sini warnanya masih biru atau hijau ya? Biru di sini. Biru. Nah, di sini masih warna biru.
Nanti ini tanda biru ini adalah fluida belum kita setting. Apa nama fluida? Alirannya apa? Apakah H2O atau metanol? Jadi aliran pertama ini adalah belum kita setting, makanya warnanya biru. Kalau sudah kita setting, maka akan berubah warnanya hijau. Baik, untuk men-setting ini, maka kita lakukan adalah, sebelumnya itu saya akan beritahu bahwa di sini ada unit atau satuan. Satuannya mau SI, mau satuannya dan lain sebagainya, bisa Euro SI dan lain sebagainya, bisa satuannya atmosfer, bar dan seterusnya. Nah, di sini adalah aktif. Jadi di sini otomatis nanti kalau kita sudah semuanya sudah terisi, otomatis jalan sendiri, mengubah menjadi warna hijau. Tapi kalau kita klik on hold, jadi belum prosesnya itu nggak otomatis berjalan sendiri, tapi butuh kita klik ini, nanti akan jalan sendiri. Jadi kita lebih enak aktifnya ini, kita klik aktif. Kalau klik sini, maka dia akan tertunda proses runningnya. Kalau ini langsung dia otomatis running sendiri. Oke, itu fitur-fitur yang penting. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya, bagaimana kita menggunakan workbook, report, kemudian case study, data feed, optimizer, system analysis, equipment design. Nah, nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk yang pertama ini kita hanya mempelajari pada fitur atau menu yang ada ini, hanya menu yang ada sampai di sini. Nanti ini akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Baik, nah sekarang ini mau kita proses. Di sini alirannya apa sih? Maka kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali, maka kita lihat di sini. Ini unknown composition, jadi tidak diketahui ini komposisinya apa. Maka selanjutnya kita klik komposisi. Misalnya komposisi, kita klik H2O. Nah, kan? Karena alirannya ini murni H2O, maka di sini saya klik 2 kali. 2 kali muncul seperti ini, bisa kita edit 1. Oke, 1 muncul ini, kemudian klik OK dalam bentuk mole fraction atau bisa saja mesh fraction dan lain sebagainya. Klik OK. Oke, kita sudah masukkan bahwa aliran fluidanya ini adalah cuma 1 H2O. Nanti minggu depan aliran fluidanya kita buat 2 atau 3. Nanti mole fractionnya bisa saja nggak 1, bisa saja 0,5, 0,6 dan seterusnya. Selanjutnya kita masukkan kondisi. Kita klik kondisi. Oke. Pada kondisi ini, nah ini kondisi. Nah, saya akan lihat dulu di PowerPoint kita. Nah, kita sudah masuk ke bagian ini. Mahasiswa mampu mendefinisikan dan memilih fluida. Kemudian ini tadi sudah kita demonstrasikan, ini sudah kita pilih. Nah, di sini kita lihat temperatur kita buat 25 derajat Celcius, tekanannya 100 kilopascal. Oke, selanjutnya saya ketik ini. Nah, di sini temperaturnya tadi saya lihat adalah 25. Ini di sini bisa kita rubah, mau Celsius, mau Kelvin, mau Fahrenheit, mau Reaumur. Jadi kalau kita temperatur derajat Celcius 25. Kalau mau kita rubah Fahrenheit, misalnya Kelvin, misalnya 248, ya. Jadi ini 25 derajat Celcius. Kemudian ini adalah 100 kilopascal. 100 kilopascal. Ini 100 kilopascal. 100 kilopascal bisa. Ini bisa kita rubah, misalkan 1 kilopascal berapa atmosfer sih? Itu 1 ya. Jadi ini adalah 100 kilopascal misalnya. Oke, 100 kilopascal.
Kemudian mass flow-nya itu saja, aliran itu pasti ada berapa kilogram per jam aliran yang dibutuhkan dalam satu proses. Contohnya ini misalkan 100 misalkan di sini tulis 100 kg mole fraction. Oke, 100 kmol per jam. Oke, 100 kmol per jam. Oke, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Di dalam tampilan seperti ini akan terlihat bahwa kondisi operasi atau kondisi di mana proses air mengalir tadi, temperatur 25 derajat Celcius, tekanan 100 kilopascal, maka fasenya adalah fase cairan. Ini fase cairan. Bisa saja nanti fasenya fase uap kalau temperaturnya lebih dari 100 derajat Celcius. Kemudian di sini kita lihat entalpi. Entalpinya sudah menghitung sendiri dalam satuan kilojoule per kilogram mol dalam minus 2,862 kali 10 pangkat 5. Kemudian entropi, ini di sini entalpi, di sini entropi 53,70. Kemudian heat flow. Nah, heat flow-nya minus 286 kali 10 pangkat 7, ya. Ini liquid volume flow, ini 1,775 metrik kubik per jam. Ini pola alirannya metrik kubik per jam. Oke, sudah kita hitung bahwa ini kondisi operasinya, kondisi di mana si fluida itu mengalir pada temperatur 25 derajat Celcius dan pressure-nya 100 kilopascal. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah heat-nya, berapa panas. Kemudian panas dari fluida tersebut. Ini adalah kondisi operasi. Kondisi operasi pada temperatur 25 sampai 100 derajat Celcius. Oke. Sampai di sini kita bisa mensimulasikan apa yang terjadi jika temperatur dinaikkan dan tekanannya dinaikkan. Kita kembali lagi ke slide. Oke. Nah, selanjutnya mahasiswa mampu mensimulasi aliran dari fluida. Maka bagaimana kita mensimulasikan aliran fluida tersebut? Baik, ini untuk latihan berarti kita mensimulasi jika aliran tersebut adalah flow rate-nya 100 kg per jam, tekanannya 1 atmosfer, dalam keadaan uap, tentukan temperatur aliran tersebut. Nah, ini akan kita hitung berapa temperatur aliran tersebut. Baik, kita simulasikan. Di sini flow rate-nya tetap 100 kg per mol, 100 kg mol per jam, tekanan 1 atmosfer. Baik, kita simulasikan. Oke, di sini temperaturnya yang akan ditanya kita hapus. Tekanannya adalah atmosfer. Kita ganti atmosfer, ini 1 atmosfer. Oke, 1 atmosfer. Oke, tekanan 1 atmosfer, ininya tetap. Di sini temperatur yang mau kita cari. Nah, di sini uap. Jadi pada fase uap. Nah, fase uapnya misalnya. Dia minta bahwa fluidanya adalah fase uap, tekanannya 1 atmosfer, berapa temperatur dari si air tersebut. Maka di sini kita klik. Kita ganti dengan angka 1. Angka 1 itu artinya adalah seluruh fluida tadi adalah pada fase uap. Dan saya enter. Nah, temperaturnya adalah 99,96 derajat Celcius. Di sini yang berubah adalah molar entalpi sama heat flow. Oke, bahwa di sini
akan dapat 99,96. Berarti temperatur di sini adalah 99. Nah, pertanyaan kedua, jika aliran air tersebut pada temperatur 150 derajat Celcius, tentukan tekanannya. Jadi ini masih fasenya uap. Berarti temperaturnya 150, tekanannya yang ditanya. Ini saya hapus, tekanan ini saya hapus, karena tekanan yang ditanya di sini adalah 150 derajat Celcius. Saya klik 2 kali, muncul 150. Oke, 150. Oke, 150 derajat Celcius, maka tekanan dari bila dalam keadaan uap pada temperatur 150, maka tekanan dari air tadi adalah 476 kilopascal, ya, kilopascal. Dan ini adalah molarnya. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Dari soal nomor 2, jika temperaturnya diturunkan jadi 70 derajat Celcius, nah, jadi kemudian ini kita turunkan jadi 70 derajat Celcius. Bagaimanakah tekanan uapnya? Berapa tekanan uapnya? Oke. Tekanan uapnya ada 31,09 kilopascal. Jadi nah di sini terlihat bahwa kalau dalam bentuk bar adalah 0,3109 bar, kemudian kalau dalam bentuk PSIA adalah 4,509 PSIA. Nah, di sini sudah kita simulasikan apabila temperatur yang diturunkan tadi bagaimana tekanannya, kemudian apabila temperaturnya dinaikkan bagaimana tekanannya, itu bisa kita simulasikan. Contoh ini misalkan tadi 51, coba ini sekarang 150, tekanan uapnya menjadi tinggi. Kemudian apabila temperaturnya turunkan, tekanan uapnya menjadi turun. Ya. Nah, ini artinya saat ini sudah kita simulasikan air tadi apabila bagaimana dalam keadaan uap, bagaimana kalau dia dalam keadaan cair atau liquid. Temperaturnya bagaimana, tekanannya bagaimana, itu semua bisa kita simulasikan di dalam aliran dengan menggunakan HYSYS. Baik, saya rasa itu saja pertemuan singkat atau kuliah singkat kita pada minggu pertama ini, yaitu pada proses starting with HYSYS dengan capaian pembelajaran mahasiswa mampu menjalankan HYSYS, kemudian mahasiswa mampu memilih komponen di dalam program HYSYS, kemudian nomor 3, mahasiswa mampu mendefinisikan dan memilih fluida, yang keempat, mahasiswa mampu mensimulasikan aliran fluida. Demikianlah pertemuan singkat ini, mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Kemudian saya harapkan mahasiswa dapat menggunakan HYSYS dengan baik dan benar. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.